Huy, mau tanya dong. Udah mau ngapain tuh? Halo Halo. semua. Gue mau tanya dong, Huy. Tips buat kita naik jabatan tuh gimana sih, Huy? Asik. Atau bosen nih kerjanya gini-gini mulu. Gimana sih biar bisa dapet challenge baru dari bos? Oke, Gitu Bu Bos. thank you Pak Bos. Oke, sebelum kita bahas itu, Chat, perusahaan itu kan punya yang namanya metode di mana job promotion itu dilakukan, itu ada kriteria dan syaratnya. Jadi mungkin biasa yang banyak terjadi, yang pertama itu promosi berdasarkan senioritas. Jadi lama kerja kita. betul, jadi promosi jabatannya berdasarkan senioritas, artinya seseorang itu telah lama bekerja di satu perusahaan. Nah, itulah yang dipindahkan posisi ke yang lebih tinggi, atau istilahnya kayak bos yang di atasnya udah nggak ada nih. Nah, karena dia paling senior, dia yang paling tahu segalanya, dia naiklah jabatan itu. Yang kedua adalah promosi berdasarkan performa kerja. Jadi promosi jabatan performa kerja itu dievaluasi nih kinerjanya PA-nya gitu kan. Setiap karyawan itu kan berhak mendapatkan nilai. Dimana kalau nilainya bagus selama 3 tahun dan ada posisi yang kosong, nah si karyawan tersebut tuh bisa naik jabatan, Chat. Itu adalah cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana. Kalau misalkan kita pindah-pindah perusahaan, oke nggak menurut lo? Sebenarnya itu bisa dilakukan ketika option yang kedua tadi nggak ada, Chat. Jadi kalau dia merasa kayaknya gue udah kerja 3 tahun lah, 3 tahun, and then promotion nggak ada, appreciation nggak ada, kenaikan salary pun dia rasa kayaknya kurang gitu. Itu baru boleh. Itu baru pindah gitu. Tapi kalau buat gue secara personal, selama bosnya masih oke, masih mendukung kita gitu kan, istilahnya kita nggak dijatuhkan gitu kan, gue sih akan tetap coba lihat beberapa tahun berikutnya sih, Chat. Karena lingkungan juga mempengaruhi ya. Betul. Jadi kalau misalnya kenaikan income tapi lingkungannya nggak enak, juga kita kerjanya nggak damai sejahtera. Betul. Karena yang paling penting dari semua itu adalah kedamaian dan ketenangan. Betul. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh jauh-jauh lah dari yang namanya stres kali ya, Chat. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau bilang gimana sih tips untuk mencapai kenaikan jabatan yang istilahnya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dan bisa melunasi hutang sesuai dari video gue yang sebelumnya. Nah, yang pertama nih kita perlu yang punya yang namanya sikap positif dan profesional, Chat. Jadi kita harus lakukan dengan benar dan benar. Benar dan benar. Ya. Jadi jaga sikap positif dan tunjukkan profesionalisme kita dalam setiap situasi. Jadi jangan ada bos kita kerja, nggak ada bos kita nggak kerja nih. Jadi orang yang bisa diandelin lah ya. Ya, betul. Jadi bisa diandalkan sama atasan kita. Kemudian juga bersedia bekerja di bawah tekanan. Yang kedua adalah mengambil inisiatif dengan persetujuan dari atasan nih, Chat. Jadi cara cepat untuk naik jabatan adalah kita bisa kasih atau kita memiliki problem solving yang baik. Sehingga ketika ada masalah yang muncul, kita tidak datang ke atasan kita dengan masalahnya, tapi kita sudah bawa dengan solusinya. Justru kalau kita nanya mulu, malah kita nggak belajar ya. Ya, betul. Jadi kita tahu nih, ada masalah, misalnya peralatan di pabrik tuh rusak. Kita nggak hanya cuma lapor ke atasan kita, tapi kita juga kasih tahu solusinya untuk cara perbaikinya, apa saja yang perlu dibutuhkan, berapa cost-nya, sehingga atasan kita tuh udah merasa sedikit pekerjaannya tuh terbantu, jadi nggak kayak dilempar kerjaan lagi sama anak buahnya. Nah, yang ketiga nih, tingkatkan keterampilan
dan pengetahuan nih Chart. Jadi kita bisa ikuti pelatihan, kursus yang relevan dengan pekerjaan kita untuk meningkatkan keahlian. Apalagi kan sekarang kompetensi itu di setiap bidang itu lagi digaung-gaungkan kan. Nah, kita kan bisa mempelajari keterampilan yang baru untuk membuat kita tuh lebih berharga bagi perusahaan. Yang keempat, berani menerima tanggung jawab baru tanpa mengeluh. Jadi kalau menerima tanggung jawab di luar pekerjaan saat ini, kadang-kadang kan kita suka ngeluh, Pak kok kerjaannya banyak banget ya. Nah padahal itu adalah salah satu biasanya atasan kita lagi mau kasih kita challenge gitu, tanpa kasih tahu nanti lo mau gue promosiin ya. Tapi gue kasih dulu nih challenge-nya. Kalau misalnya challenge-nya berhasil, biasanya atasan tersebut akan melakukan performance review dan memberikan ya kenaikan jabatan atau posisi. So yang terakhir, yang kelima adalah komunikasi yang efektif. Jadi kembangkan kemampuan komunikasi kita nih. Baik lisan maupun tulisan. Kan kalau kita menyampaikan sesuatu ke atasan ya perlu dengan baik dan benar kan. Gitu. Jadi kan kamu bisa sampaikan ide, pendapat dengan jelas dan efektif. Jadi kesimpulannya untuk mencapai kenaikan jabatan itu kita perlu tahu dulu metode promosi itu gimana. Jadi nggak asal dikit-dikit kita bilang oh perusahaan itu nggak melakukan promosi nih buat kita gitu kan, tanpa kita lihat diri kita itu sudah seberapa jauh kontribusinya buat perusahaan tersebut. So pastinya nerapin tadi tuh 5 tips yang di atas ya, yang tadi aku udah jelasin, sama lakukan dengan konsisten dan dedikasi. Jadi kamu tidak hanya mendapatkan pengakuan di tempat kerja, tetapi kamu juga dapat mencapai kebebasan finansial. Jadi intinya gitu ya Huy. Thank you Huy. Thank you Chart.